Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan teorema Vita untuk menyelesaikan soal-soal suku banyak. Persamaan suku banyak berderajat N mempunyai akar-akar real paling banyak N buah. Yang harus digarisbawahi di sini paling banyak. Jadi mungkin saja akar-akar realnya kurang dari N. Jika X1, X2, X3 sampai Xn adalah akar-akar persamaan suku banyak tersebut, maka hubungan antar akar-akarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk suku banyak berderajat 2 dengan bentuk umum fungsinya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Akar-akarnya sendiri ada 2 buah, yaitu x1 dan x2. Di sini ada 2 operasi aljabar yang kita bisa cari tahu dan bisa dihitung tanpa terlebih dahulu mencari tahu berapa akarnya. Yang pertama adalah jumlah kedua akarnya yang dirumuskan dengan min B per A. Yang kedua, hasil kali kedua akarnya dengan rumus C per A. Rumus-rumus ini tentunya sudah kalian kenal ketika membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, yang berikutnya untuk suku banyak berderajat 3. Di sini bentuk umum dari fungsi suku banyaknya adalah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d dengan akar-akarnya adalah x1, x2, dan x3. Nah, untuk suku banyak berderajat 3, ada 3 buah operasi aljabar pada akar-akarnya yang kita bisa hitung tanpa terlebih dahulu mencari tahu akar-akarnya berapa. Yang pertama adalah jumlah ketiga akarnya, yaitu x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan rumusnya sendiri adalah min B per A. Ingat di sini A-nya adalah koefisien X pangkat 3, B-nya adalah koefisien X kuadrat, C-nya adalah koefisien X, dan D-nya adalah konstanta. Nah, operasi aljabar kedua yang bisa dihitung menggunakan teorema Vita ini adalah penjumlahan dari hasil kali kedua akarnya. Kalau kita punya akar-akar X1, X2, X3, maka hasil kali kedua akar yang mungkin itu adalah X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Dan kombinasi hasil kali kedua akar tersebut, kalau dijumlahkan, itu bisa dihitung menggunakan rumus C per A. Yang ketiga, hasil kali ketiga akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3. Dihitung menggunakan rumus min D per A. Nah, yang selanjutnya, untuk suku banyak berderajat 4. Di sini, bentuk umum dari fungsi suku banyak berderajat 4 adalah fx sama dengan ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e. Akar-akarnya tentu saja x1 sampai x4. Nah, untuk suku banyak berderajat 4, ada 4 operasi aljabar antar akar-akarnya yang bisa dihitung menggunakan teorema Vita. Yang pertama, jumlah akar. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Rumusnya min B per A. Yang kedua, jumlah dari perkalian dua akarnya. X1 kali X2, X1 kali X3,
X1 kali X4, X2 kali X3, X2 kali X4, X3 kali X4. Kalau dijumlahkan semuanya, ini rumusnya C per A. Yang ketiga, jumlah dari hasil kali 3 buah akarnya, yaitu X1, X2, X3, X1, X2, X4, X1, X3, X4, X2, X3, X4. Kalau semuanya dijumlahkan, itu rumusnya min D per A. Dan yang terakhir, yang keempat, tentu saja hasil kali keempat akarnya. Rumusnya adalah E per A. Gimana kalau suku banyaknya berderajat 5, 6, 7? Polanya sama ya. Contoh untuk suku banyak berderajat 5. Bentuk umum fungsinya sendiri adalah AX pangkat 5 tambah BX pangkat 4 tambah CX pangkat 3 tambah DX kuadrat tambah EX tambah F. Ya, sampai F. F itu konstanta. Akar-akarnya tentu saja tadi paling banyak berarti ada 5. X1, X2, X3, X4, X5. Ada berapa operasi aljabar antar akar-akar yang bisa kita cari tahu nilainya? Karena suku banyaknya berderajat 5, berarti ada 5 buah operasi aljabar pada akar yang kita bisa cari tahu. Yang pertama tentu saja jumlah akar. Yang kedua, jumlah dari perkalian 2 akar. Yang ketiga, penjumlahan dari perkalian 3 akar. Yang keempat, penjumlahan dari perkalian 4 buah akar. Dan yang kelima, hasil kali 5 buah akarnya. Rumusnya gimana? Ya tinggal ikuti pola yang tadi. Berarti untuk jumlah akarnya, min B per A, hasil jumlah dari perkalian 2 akarnya, C per A, jumlah dari perkalian 3 akarnya, min D per A, jumlah dari perkalian 4 buah akarnya, E per A, dan hasil kali kelima akarnya adalah E negatif F per A. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat penggunaan teorema Vita ini untuk menyelesaikan persamaan suku banyak dalam contoh-contoh berikut. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama dari penggunaan teorema Vita. Di sini soalnya, jika akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3 merupakan akar persamaan tersebut, maka nilai X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan ingat ini A itu adalah koefisien pangkat tertinggi, ini A, ini yang 4 ini adalah B, koefisien X ini adalah C, konstanta yang negatif 6 ini adalah D. X pangkat 3 mempunyai akar-akar X1, X2, X3. Dari teorema Vita, ingat, sambil ingat-ingat ya, bahwa X1 tambah X2 tambah X3 ini sama dengan min B per A. Yang kedua, kombinasi perkalian 2 akarnya X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3 ini sama dengan C per A. Dan perkalian 3 buah akarnya X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Jadi kalau dalam soal ini ditanyakan X1 tambah X2 ditambah X3, maka kita tidak perlu mencari akarnya ya. Kita langsung gunakan teorema Vita min B per A. Nih, rumusnya min B per A. B-nya berapa? 4. Berarti di sini min 4.
per A. A-nya berapa nih? A-nya adalah 1, berarti min 4 per 1. Hasilnya negatif 4. Ini ya. Jadi hasilnya negatif 4. Gitu. Udah ya? Oke. Nah, contoh yang kedua, jika 4 adalah salah satu akar persamaan X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat tambah 2X tambah A sama dengan 0, X1, X2, X3 adalah akar persamaan tersebut, maka nilai X1 kali X2 kali X3 adalah yang ditanyakan di soal ini perkalian 3 buah akarnya. Teorema Pita sudah menjelaskan gimana cara mencari hasil kali 3 buah akar dari persamaan suku banyak berderajat 3. Gampang, tadi sudah dijelaskan di contoh 1 rumusnya. Cuma masalahnya di soal ini konstantanya belum diketahui, tapi ada tambahan informasi. 4 adalah salah satu akar, berarti kita manfaatkan informasi 4 adalah akar untuk mencari nilai A. X-nya sama dengan 4. Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 5 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah A ini sama dengan 0. 4 pangkat 3, 64 dikurangi 4 pangkat 2 berarti 16. 16 dikali negatif 5, negatif 80 ditambah 8 ditambah A sama dengan 0. Negatif 8 ditambah A sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 8. Berarti persamaan yang ini menjadi X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Yang jadi pertanyaan adalah X1 kali X2 kali X3. Ini adalah min D per A. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan 8 adalah D. Berarti min D-nya min 8. A-nya 1. Ya. Berarti X1 kali X2 kali X3-nya adalah min 8. Negatif 8. Ya, begitu. Contoh 3, jika akar-akar persamaan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0, X1, X2, X3 adalah akar dari persamaan tersebut, maka tentukan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Di teorema Pita nggak ada ya yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat, tapi kita bisa memanipulasinya. Kita lihat dulu A-nya di sini. Ini A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C, dan negatif 3 adalah D. Nah, gimana cara mencari rumus ini kalau di teorema Pita nggak ada? Ingat, kita punya X1 tambah X2 tambah X3. Kalau dikuadratkan ini menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tapi ditambah 2X1 X2 2X1 X3 tambah 2X2 X3. Atau bisa dituliskan sebagai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 X1 X3 tambah
X2, X3. Atau dengan kata lain, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat. Ingat kuadratnya di luar, dikurangi 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Ini kan rumus jumlah dari akar-akar yang kata teorema Vita ini adalah min B per A. Jadi ini min B per A kuadrat. Dikurangi 2. Yang ini kan jumlah dari kombinasi perkalian dua akarnya. Yang kata teorema Vita ini ditulisnya sebagai C per A. Gitu kan? Nah, berarti menyelesaikan soal ini tinggal langsung masukkan min B per A. Oh, min 2. Dibagi A-nya 1, ya udah min 2. Pangkat 2. Dikurangi 2. C per A, C-nya 1, A-nya 1. Berarti 1. Min 2 dikuadratkan 4. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, untuk contoh yang keempat, di sini soalnya jika kedua akar persamaan suku banyak X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah AX dikurangi 5 sama dengan 0 saling berlawanan, maka nilai A adalah ada istilah dua akarnya, kedua akar persamaannya saling berlawanan. Ingat, ini adalah suku banyak berderajat 3, berarti kita punya akarnya X1, X2, X3. Nah, katanya 2 di antara 3 akarnya berlawanan. Apa makna dari kata berlawanan? X1 berlawanan dengan X2. Artinya apa? Ini sama saja dengan X1 sama dengan negatif X2. Kemudian kalau kalian ketemu dengan X1 berkebalikan dengan X2. Apa artinya? Ini berarti artinya X1 sama dengan 1 per X2. Gitu ya. Nah, yang berikutnya berarti karena berlawanan X1 sama dengan X2, ini kan berlawanan. X1 sama dengan negatif X2. Atau dengan kata lain, X1 ditambah X2 ini sama dengan 0. Ini informasi pertama dari soal dari kata-kata kedua akar persamaannya berlawanan. Yang berikutnya karena yang ditanyakan nilai A, ini yang ditanyakan adalah nilai A ya. Ya otomatis kita harus mencari tahu akar yang lainnya. Ada 3 teorema Vita yang bisa digunakan untuk soal ini. Pertama, jumlah akar. X1 tambah X2 tambah X3. Yang rumusnya min B per A. Kemudian yang kedua, penjumlahan dari hasil perkalian kombinasi dua akarnya. X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3 yang rumusnya C per A. Kemudian yang ketiga, perkalian 3 akarnya. X1 kali X2 kali X3. Negatif D per A. Nah, yang mana yang digunakan dari ketiga teorema Vita tersebut? Karena informasi yang sudah ada adalah X1 tambah X2 sama dengan 0, dan dari soal A-nya koefisien X kuadratnya ada, koefisien X kuadratnya ada, ini adalah B-nya.
ini adalah C, ini adalah D, kita akan gunakan teorema Vita yang ini. X1 tambah X2 tambah X3. Rumusnya adalah min B per A. Ingat, ini 0. Tambah X3 sama dengan min B per A. Min B-nya berarti negatif 5. A-nya 1, berarti negatif 5 ya. Dari sini kita dapatkan berarti X3-nya sama dengan negatif 5. Udah ketahuan nih, salah satu akarnya X3-nya sama dengan negatif 5. Kalau salah satu akarnya udah diketahui, berarti mencari koefisien salah satu sukunya kan tinggal substitusi. Kita punya X sama dengan X3-nya negatif 5. Berarti tinggal substitusi ke sini, ke sini, ke sini. Negatif 5 pangkat 3 ditambah 5 kali 5 pangkat, negatif 5 pangkat 2 ditambah A kali negatif 5 dikurangi 5, ini harus sama dengan 0. Ini kan negatif 125. Ini 25 kali 5, 125 dikurangi 5A dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti negatif 5A dikurangi 5 sama dengan 0. Negatif 5A sama dengan 5. A-nya sama dengan negatif 1. Gitu ya. Nah, untuk contoh yang kelima, soalnya jika kedua akar persamaan cukup banyak 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah mx tambah 2 sama dengan 0 saling berkebalikan. Maka nilai M adalah ini masih berhubungan dengan contoh soal yang keempat. Saling berkebalikan ya. Saling berkebalikan berarti hubungannya di sini x2 sama dengan 1 per X1. Dari sini kita dapatkan, kan kalau dikalikan dengan X1 semua, atau pindah ruas X1-nya, kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan 1. Kita punya informasi ini dari soal. Kemudian, yang berikutnya, kita punya di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah M, D-nya adalah 2. Nah, dari teorema Vita yang ada, yang jumlah, perkalian 2 akar, perkalian 3 akar, mana yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini dengan modal X1 kali X2 sama dengan 1? Nggak mungkin penjumlahan kan? Yang paling memungkinkan dan paling mudah adalah perkalian. X1 kali X2 kali X3 sama dengan, apa rumusnya? Iya, min D per A. X1 kali X2-nya berapa? Dari informasi saling berkebalikan, berarti perkalian akarnya adalah 1. Kali X3. Negatif D. D-nya negatif 2, A-nya 2. Berarti X3 sama dengan negatif 1. Gitu ya. Terus mencari M-nya gimana? Kalau sudah gini gampang. X3-nya sama dengan negatif 1, berarti tinggal substitusi. 2 kali negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 1 kuadrat ditambah M kali negatif 1 ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 dikurangi 3 dikurangi M ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 3 dikurangi M sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan negatif 3. Mudah ya?
Untuk selanjutnya adalah contoh soal yang keenam. Di sini diketahui salah satu akar persamaan suku banyak 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah ax dikurangi 1 sama dengan 0 adalah setengah. Maka jumlah dua akar yang lainnya adalah, nah, untuk menjawab soal ini, karena kalian sudah mengenal teorema Pita, berarti kita tinggal gunakan teorema Pita X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Salah satu akarnya adalah setengah, berarti ini setengah ditambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. B-nya berarti ini ya, min 7. A-nya adalah 2. Negatif dari negatif 7 berarti 7 per 2. Jadi X1, X2 tambah X3-nya sama dengan 7 per 2 dikurangi 1 per 2. X2 tambah X3-nya sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3.